Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Head, bisa Ya, Pak. dengar suara Bapak dengan jelas? Alhamdulillah bisa, Pak. Oh, baiklah kalau begitu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana keluarga kamu? Alhamdulillah sih, Pak. Cuman adik saya itu yang paling kecil sakit, Pak. Batuk pilek gitu. Oh ya, sudah lama sakitnya? Udah lama sih, Pak, dari kemarin. Gara-gara banyak jajan di luar gitu, kayak makan es krim, permen gitu-gitu, Pak. Namanya siapa adiknya? Udah berapa tahun usianya? Namanya Ahmad, Pak. Usianya baru 7 tahun, kelas 1 SD. Oh begitu ya. Semoga cepat sembuh ya. Eh, Kalau Hedi itu rumahnya di mana dia? Kalau Hedi rumahnya di kampung Sukawening, Pak. Kalau Sekawening itu dari Terminal Ciwidey itu ke sebelah mana? Jauh? Masih jauh nggak? Masih, Pak, lurus terus. Oh, terus. Iya. Berarti kamu lumayan jauh ya dari sekolah. Oh iya, lumayan, Pak. Ada 3 kilometer. Suka bawa motor sendiri, Di? Iya, Pak. Alhamdulillah punya motor gitu, jadi bisa pakai motor. Terus gimana? Belajar daringnya lancar? Tuh, belajar daringnya sih lancar, Pak, gitu. Cuman Hedi itu mau cerita masalah yang Hedi hadapin sekarang, Pak, di daring ini. Oh, begitu ya. Nah, terima kasih kalau mau cerita sama Bapak. Berarti jadi udah bisa mempercayai Bapak selaku guru bimbingan konseling di SMA Ciwidey. Bapak ucapkan terima kasih atas pengakuannya. Ya, mudah-mudahan kalau ada apa-apa Hedi bisa lanjut, bisa ngobrol sama Bapak ya. Terima kasih. Baiklah, silahkan ceritakan bagaimana permasalahannya. Kita akan bahas bersama-sama, kita akan bicarakan bersama-sama. Namun sebelumnya Bapak minta kesepakatan waktu ya, karena Bapak guru bimbingan konseling di SMA Ciwidey, konselor juga. Ya, langkah baiknya kita buat kesepakatan waktu dulu supaya nanti konselingnya bisa berjalan dengan lancar dan waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Ya, kita sepakati waktunya 45 menit ya, Hedi ya. Cukup nggak? Setuju sih, Pak. Cukup. Tapi sebelum Hedi menceritakan apa sedang dihadapi Hedi, Hedi minta buat Bapak gak menceritakan yang lain gitu. Soalnya Hedi gak mau orang lain tahu apa yang Hedi sedang hadapi saat ini. Ya, siap Hedi. Bapak paham. Perlu pahami juga oleh Hedi bahwa setiap guru BK, bimbingan konseling atau konselor yang ada di sekolah, semuanya itu dijaga kerahasiaannya tentang kondisi konseli. Karena yang namanya konselor itu dalam melakukan kegiatannya, melakukan konseling, itu terikat dengan kode etik. Ya, kode etik yang harus dilaksanakan. Salah satunya harus memegang rasa kerahasiaan konselinya, termasuk kamu. Makanya kamu jangan takut bahwa masalah kamu itu diketahui orang lain. Bapak tidak akan menceritakan ke siapapun, baik teman kamu, kerabat Bapak, ataupun guru yang ada di SMA Ciwidey. Bapak jamin semua rahasia kamu akan terjaga. Ya, apapun yang nanti diceritakan, Bapak menjamin kerahasiaannya. Kecuali kalau ada perlu, terus Bapak
bisa minta izin dari Hedi. Itu juga kalau Hedi memang menyetujui, kalau tidak, ya Bapak tidak akan bisa memaksa. Yang jelas, Bapak akan menjaga kerahasiaan kamu, ya. Silahkan kamu bicara sepuasnya, ceritakan seluas-luasnya yang apa yang menjadi ganjalan dalam pikiran kamu, perasaan kamu, ya. Silahkan Hedi. Ya Pak, sebelumnya terima kasih. Jadi gini Pak, saat ini saya itu sedang terbebani dengan tugas-tugas saya yang belum saya kerjakan, ditambah saya harus melengkapi tugas-tugas saya yang belum saya kerjakan dari semester kemarin, Pak. Oh, begitu ya. Terus? Jadi saya itu pusing, Pak. Saya capek urus menjalani ini, urus melengkapi tugas yang menumpuk. Berapa banyak tugas yang kamu kerjakan atau yang belum kamu selesaikan? Lumayan banyak sih, Pak. Ada 6 mata pelajaran. Ini khusus untuk yang di semester 2 atau mungkin ada yang sebelumnya? Sebelum-sebelumnya juga ada, Pak. Kalau boleh tahu yang sebelumnya kamu berapa pelajaran yang masih punya nilai yang kurang ataupun tugas yang belum terselesaikan? Untuk yang kemarin-kemarin kurang lebih ada 4 mata pelajaran, Pak, yang belum dituntaskan. Berarti berapa banyak tugas semuanya yang kamu belum kerjakan atau kamu selesaikan dari semester 2, dari semester 1 dan semester 2 ini, Hedi? Lumayan banyak sih, Pak, untuk dihitung-hitungnya kurang tahu soalnya terlalu banyak untuk mata pelajarannya. Mungkin tambah dari semester kemarin ada 8, Pak. Oh, 8 ya. Ya, lumayan banyak juga 8. Oh, 8 mata pelajaran yang kamu belum selesaikan dan tugas juga yang kamu belum selesaikan, ya. Kalau boleh tahu nih, bagaimana cara belajar kamu selama ini sampai-sampai pelajaran kamu itu banyak yang banyak yang terbengkalai, terus pelajaran tertinggal, terus nilai juga kurang. Dari semester 1 sampai semester 2, banyak yang pelajaran yang belum terselesaikan. Semester 1 juga masih ada. Jadi, Bapak kalau boleh tahu bagaimana cara belajar kamu sampai-sampai pelajaran yang belum terselesaikan ini sangat menumpuk sekali, Hadi. Boleh, Pak. Jadi begini, sebelumnya saya itu orangnya suka yang namanya menunda-nunda pekerjaan, Pak. Terlebih saya juga sering seperti kumpul-kumpul, nongkrong, bermain dengan teman-teman saya seharian. Jadi saya itu kurang efektif dalam waktu pembelajarannya dikarenakan sering bermain. Oh, kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul apa itu maksudnya, Di? Jadi kumpul-kumpul seperti ngobrol-ngobrol gitu Pak, jajan-jajan. Intinya mah main game Pak gitu. Oh, jadi kamu teh keseringan main game gitu. Ya kadang Betul. tidak bisa belajar, waktu terbengkalai, waktu belajar terlewati karena keasikan main game. Ya, kalau boleh tahu, kamu sama teman-teman itu suka main game apa, Di? Suka main game-game Android Pak gitu di HP yang lagi populer gitu kayak Mobile Legends, PUBG gitu Pak. Mobile Legend ya. Memang Mobile Legend itu sekarang udah sedang marak di kalangan anak-anak SMA, SMP, SD juga.
Udah pada bisa itu, ya. Oh gitu ya. Jadi integritas belajar kamu itu menurun karena kamu menunda-nunda pekerjaan, diakibatkan kamu sering ngumpul sama teman-teman kamu, ya, berbincang-bincang, kadang tidak karuan, tidak tahu waktu, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain. Ditambah kamu sekarang mulai kecanduan main game, ya. Kadang dari mulai pulang sekolah hingga larut malam, kadang pagi juga mungkin seperti itu, ya. Karena kamu mulai asik dengan game gitu. Makanya pelajarannya terbengkalai. Ya, Pak. Betul sekali. Oh gitu ya. Lalu, pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang sering menunda-nunda pekerjaan, sering menunda-nunda tugas dari sekolah, sering nongkrong sama teman-teman, ya, ngobrol bareng, berbincang-bincang tanpa karuan, ditambah kamu sekarang mulai keasikan, mulai ketagihan, mulai sangat enjoy, mudah-mudahan tidak sampai kecanduan, ini baru mulai ya, dengan main game. Ya, kalau kamu terus begini, akan menjadi hal yang buruk buat kamu, Hedi. Iya, Pak. Betul. Saya juga sering merasa bahwa sikap saya yang sering menunda pekerjaan, lalu bermain-main, sampai tidak tahu waktu, tidak sempat untuk belajar, itu sangat-sangat mempengaruhi nilai-nilai saya, Pak. Jadi nilai-nilai saya itu sekarang itu selalu turun, Pak. Oh gitu ya, turun ya. Perasaan kamu sekarang gimana, Hedi? Perasaan saya itu dipenuhi oleh penyesalan, Pak. Mm-mm. Saya itu menyesal bahwa apa yang saya lakukan dahulu itu tidak berguna gitu, Pak. Terlebih saya suka menunda pekerjaan, sampai-sampai nilai saya turun. Saya selalu dihantui oleh perasaan itu, Pak. Sering kali saya menyesal. Saya sudah banyak merepotkan kedua orang tua saya, Pak. Saya benar-benar mengecewakan mereka. Orang tua saya yang sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, waktu. Tapi saya malah mengecewakan, Pak. Bukannya saya itu lebih giat belajar, malah saya sering menunda-nunda. Saya kecewa sekali. Mungkin Pak, memang sebaiknya saya tidak melanjutkan sekolah saja, Pak. Bapak sangat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini, bahwa akibat dari kamu menunda-nunda pekerjaan, akibat kamu sering nongkrong, main game, ngobrol, gak keluar sama teman-teman kamu, akhirnya kamu merasa kecewa, bahkan kamu merasa terbebani juga dengan banyaknya tugas yang harus selesaikan, banyaknya pelajaran yang tertinggal. Bapak sangat mengerti ya. Sekarang ini kan kamu kan udah semester 2 di kelas 11. Sebentar lagi kamu akan naik ke kelas 12. Orang tua kamu pasti begitu mengharapkan anaknya bisa naik ke kelas 12, bisa lulus, apalagi bisa sampai melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Karena setiap orang tua itu punya keinginan setiap anaknya salah satunya bisa
sukses dalam sekolahnya, sukses dalam studinya, bisa membanggakan orang tua, bisa menjadi contoh adik-adiknya. Dan Bapak paham ketika perjalanan seseorang itu kadang tidak lurus ya, tidak lurus, kadang pernah melakukan sebuah kesalahan dan sebagainya. Ya. Cuman harus kita pahami juga bahwa kesalahan itu bukan karena orang lain, ya, tapi akibat dari kita, akibat ulah kita, ya. Tapi Bapak yakin bahwa di balik semua kejadian itu, di balik perasaan yang kamu rasakan saat ini pasti ada hikmahnya. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya Bapak bisa simpulkan terlebih dahulu, supaya akan jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwa sekarang ini kamu sedang merasa ada posisi sulit, dan kamu dihadapkan pada perasaan yang merasa kecewa karena masa lalumu yang kurang baik sehingga mengakibatkan nilai kamu, pelajaran kamu tertinggal. Itu karena efek dari kegiatan dan masa lalu yang kamu lakukan selama ini. Yang kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih untuk mundur sekolah, ya, untuk tidak bisa meneruskan sekolah. Sementara kamu sendiri memiliki impian, ya, memiliki impian untuk bisa membahagiakan orang tua, bisa menjadi contoh dari adik-adikmu, menjadi tauladan di antara keluargamu, kamu bisa jadi sukses, kamu ingin menjadi orang besar. Ya, betul, Pak. Tapi saya saat ini sedang bingung, Pak. Saya itu harus bagaimana untuk saat ini? Gitu, Pak. Baiklah. Sekarang silakan kamu mengutarakan semua perasaan kamu, hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat, saya bertanggung jawab atas segala kesalahan saya. Kalau Bapak contohkan misalnya, saya salah dan saya bertanggung jawab atas kesalahan itu. Kira-kira kamu bisa nggak, Hedi? Bisa, Pak. Bisa. Coba. Saya merasa kecewa atas perbuatan saya dulu dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Lalu saya merasa bahwa nilai saya itu rendah dan tidak memuaskan dan saya bertanggung jawab atas nilai-nilai tersebut. Saya juga merasa bahwa waktu belajar saya kurang efektif karena akan saya sering bermain, menghabiskan banyak waktu dengan hal yang tidak berfaedah, dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut, Pak. Baiklah. Apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu utarakan, sampaikan? Untuk saat ini segitu saja, Pak. Hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan pada perasaan atau pola pikir kamu sekarang? Kira-kira ada enggak?
tidak apa-apa, ya dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang? Untuk perasaan saya saat ini, saya merasa sadar, Pak, atas tanggung jawab saya selama ini. Oh, berarti kamu sudah mulai menyadari, ya. Terima kasih dengan apa yang pernah kamu lakukan. Kamu merasa sadar. Kamu juga merasa tanggung jawab apa yang telah kamu lakukan sebelumnya, ya. Ya. Jadi Ya, kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini, ya. iya, betul, Pak. Saya sudah sadar akan perasaan-perasaan saya selama ini. Saya akan bertanggung jawab atas kebiasaan saya yang buruk itu. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu banyak untuk hal-hal lain. Dan saya menyadari bahwa keluar dari sekolah hanya akan memperburuk keadaan saya sendiri, Pak. Gitu ya. Jadi kamu sudah menyadarinya. Kalau boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Perasaan saya saat ini lebih baik, Pak. Perasaan tanggung jawab tadi juga, Pak. Jadi sekarang kamu mulai sadar setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benar-benar seperti itu ya. Ya, Pak, benar. Benar, Pak. Oke, baiklah kalau seperti itu. Lalu bagaimana menurut kamu untuk solusi ke depannya tentang langkah arah tujuan kamu selanjutnya? Mungkin untuk kedepannya, Pak, pertama saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas kesalahan saya yang telah saya perbuat, dan saya sudah sadar bahwa menunda-nunda, bermalas-malasan itu bukan hal yang baik, karena bermalas-malasan hanya akan memperburuk nilai saya, dan banyak bermain juga tidak baik, Pak. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus kalau menurut Bapak. Jika kamu menerapkannya pada diri kamu saat ini dan selanjutnya, sebenarnya kamu bisa lebih fokus pada pelajaran. Ya, Bapak sangat mengapresiasi apa yang kamu utarakan hari ini, ya, tentang perasaan kamu, tentang penyadaran kamu untuk langkah selanjutnya, supaya kamu lebih baik. Jadi sekarang kamu akan bersungguh-sungguh dengan belajar kamu seperti itu. Ya, betul sekali, Pak. Jadi kamu sangat menyadari bahwa ketika kamu memutuskan untuk keluar dari sekolah itu mungkin bukan suatu jalan yang akan menyelesaikan masalah. Justru akan berakibat negatif juga terhadap diri kamu, ya, terhadap keluarga kamu, terhadap harapan orang tua kamu dan adik-adik kamu juga. Betul, Pak. Karena saya itu merupakan cerminan oleh adik saya, juga keluarga-keluarga saya. Baiklah, semoga yang kamu cita-citakan oleh kamu bisa tercapai, ya. Kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Setelah konseling ini kamu juga bisa berkonsultasi dengan Bapak, ya, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, atau mungkin Zoom juga seperti ini, ya. Karena Bapak
akan selalu memberikan waktu buat kamu dan anak-anak yang lain. Karena prinsipnya Bapak bahwa kalian semua adalah anak Bapak. Ya, Bapak sangat punya tanggung jawab terhadap perkembangan kamu di sekolah. Ya, baik itu perkembangan akademiknya, ya, perkembangan psikologinya, ya. Bapak sangat punya tanggung jawab, ya. Makanya ketika kamu punya keinginan untuk bisa merubah diri, menyadari tentang kesalahan kamu, menyadari tentang apa yang pernah lakukan itu kamu salah, buat Bapak ini sebuah kebahagiaan juga buat Bapak. Ternyata Hedi yang sekarang itu bukan Hedi yang kemarin, bahwa Hedi hari ini mempunyai harapan besar ya buat kehidupan Hedi juga, buat kehidupan keluarga juga, buat contoh adik-adik kamu juga. Makanya Bapak sangat dorong, Bapak mendorong, sangat mengapresiasi ya terhadap kamu. Bapak yakin kamu bisa ya. Walaupun banyak tugas yang terbengkalai dan sebagainya, itu merupakan sebuah konsekuensi hidup ya. Karena Bapak yakin bahwa orang yang akan sukses adalah orang yang selalu berkonsekuensi terhadap perilakunya dan siap untuk merubah ke arah yang lebih baik. Bukan harus mundur dari sebuah kenyataan, ya. Terus kami tadi punya anggapan, punya keinginan, mau merubah diri, mau bekerja keras, ya, mau merubah pola pikir kamu supaya kamu lebih baik dan akan memupuk perasaan optimis pada diri kamu. Sekali lagi Bapak dukung dan Bapak punya keyakinan bahwa kamu bisa. Ya, Bapak punya keyakinan kamu adalah orang hebat. Bapak punya keyakinan suatu saat kamu akan menjadi contoh dari adik-adik kamu ya. Selamat berjuang ya, melakukan perlawanan terhadap diri kamu intinya mungkin seperti itu Hedi ya. Baiklah, kalau seperti itu berarti konseling Bapak akhiri saja ya karena waktunya sudah habis ya. Karena waktunya sudah habis, mungkin kedepannya kita bisa melakukan konseling lagi ya, bisa cerita lagi kepada Bapak, tinggal Hedi bisa datang aja ke ruangan BK kalau memang kondisinya sudah bisa luring ya. Kalau tidak mungkin bisa lewat WA aja, nanti kita janjian, kita bisa melakukan Zoom atau mungkin kita bisa melakukan video call juga ya. Ya. Jadi sekali lagi nanti kamu bisa menghubungi Bapak ya. Terima kasih Pak, saya sangat berterima kasih. Bapak sudah mau membantu saya, mendengarkan cerita-cerita saya, sudah memberikan dorongan, semangat juga kepada saya. Sekarang saya sudah cukup lega Pak dan bersemangat lagi untuk merubah pola pikir dan sikap saya. Sama-sama ya. Syukurlah kalau memang begitu ya. Sekali lagi selamat melangkah ya, selamat melangkah. Terima kasih ya Pak atas dorongannya dan juga semangatnya. Mohon maaf Pak, saya permisi dahulu, soalnya saya mau mengantar ibu saya ke pasar dulu. Assalamualaikum Pak. Oh iya, nggak apa-apa ya. Waalaikumsalam, salam buat keluarga ya dan adik kamu. Semoga lepas sembuh. Sekali lagi salam dari Pak Iwan untuk keluarga kamu semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya dan apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Bapak tunggu konseling yang berikutnya kalau memang itu perlu ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih sudah bisa bekerja sama dengan Bapak ya.
tutup dengan doa. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.